awareness kaitan sampah dengan teman-teman di Belitung itu sorry to say aku pikir masih cukup rendah. Ampas kopi itu ternyata ketika sudah diolah menjadi kopi yang kita minum itu masih punya manfaat. Limbah yang kami hasilkan tentu kami harus bertanggung jawab dengan apa yang kami keluarkan tersebut. Dan juga ini bagian dari sisi kampanye kami sebenarnya. Untuk bagaimana teman-teman di Belitung khususnya juga memahami bahwa ada kok cara-cara menarik untuk tadi memanfaatkan limbah-limbah yang kita hasilkan. Karena bisnis itu bukan hanya persoalan ekonomi. Iya, ekonomi itu penting. Sangat penting dalam bisnis, tetapi ada isu sosial dan isu lingkungan lain yang terlibat dalam bisnis. Ini kan hal kecil yang coba dibentuk, begitu. Ketika kita bertanggung jawab atas apa yang kita minum di atas meja kita, artinya mungkin di kehidupan yang lain, di sehari-hari ya kita juga bisa bertanggung jawab atas sampah-sampah lain yang kita hasilkan. Apa yang membuat Triga merasa bahwa langkah kecil ini tuh penting untuk dilakukan? Karena melangkah lebih baik daripada diam sama sekali. Bukan begitu. Halo teman-teman, balik lagi dengan Pijar Pak Aporia kali ini. Dalam kesempatan kali ini kita berkesempatan untuk hadir di Triga Garage, di mana ada satu hal yang membuat saya tertarik gitu terkait dengan coffee shop ini. Di mana beberapa kali saya melihat sebuah postingan di mana mereka itu mengunggah ataupun memposting terkait program pengelolaan sampah yang mereka lakukan. Mungkin bagi beberapa orang ini suatu hal yang biasa gitu, tapi ini membuat saya penasaran gitu. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini sudah bersama saya Bang Ade. Beliau merupakan salah satu owner owner dari Triga Garage. Mungkin yang membuat saya tertarik dari programnya Triga Garage adalah pengelolaan sampah mungkin dalam beberapa coffee shop itu sudah ada dan mungkin mereka sudah banyak melakukan hal tersebut gitu. Tapi Triga ini mereka memposting dan mengunggah hal ini ke media sosial. Itu menjadi pertanyaan bagi saya, untuk apa? Atas dasar kepentingan apa? Kenapa harus diposting? Apa komitmen yang ingin dibangun Triga? Apakah ini persoalan branding atau persoalan lain gitu? Tapi sebelum masuk jauh lebih dalam ke sana, mungkin yang menjadi pertanyaan pertama adalah latar belakang ataupun hal yang mendasari dari program ini. Kalau ditanya latar belakang terkait kenapa Triga memposting gitu ya dan memperlihatkan apa saja sih yang kami lakukan untuk bertanggung jawab atas sampah yang kami keluarkan, itu memang satu karena kami melihat secara bisnis Triga adalah coffee shop gitu, tapi secara sosial dan secara lingkungan bisnis itu pasti berdampak terhadap banyak sisi gitu. Terhadap lingkungan kami menghasilkan limbah cup kopi gitu ya, limbah ampas kopinya begitu. Nah dari situ kami melihat bahwa memang ketika ada limbah yang kami hasilkan tentu kami harus bertanggung jawab dengan apa yang kami keluarkan tersebut. Makanya ketika ada ampas kopi kami juga melihat ini sebenarnya berkaitan dengan circular economy dan sustainability. Nah begitu, karena ampas kopi itu ternyata ketika sudah diolah menjadi kopi yang kita minum itu masih punya manfaat. Tadi diceritakan bisa menjadi pupuk untuk tanaman. Tidak hanya itu sebenarnya, gitu. Dia bisa dimanfaatkan menjadi pengharum ruangan, menjadi campuran sabun, begitu ya. Bahkan juga bermanfaat untuk jadi masker dan sebagainya untuk kulit. Begitu. Jadi kami melihat sebenarnya ada potensi yang limbah ini bukan menjadi limbah residu yang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Ternyata bisa. Nah, ketika bisa, tentunya Triga tidak bisa menyelesaikan semuanya. Makanya kami coba posting untuk mengajak teman-teman yang mungkin kira-kira butuh. Oh, tanamannya butuh campuran ampas kopi untuk menjadi campuran media tanam. Monggo ambil ke Triga dan itu free, gratis. Begitu. Sama dengan cup. Cup itu adalah salah satu plastik yang bernilai. Tentunya kami tidak bisa ketika cup sudah dipakai untuk dimanfaatkan kembali untuk dijual. Itu secara etika bisnis tidak baik. Begitu. Tetapi bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan kembali. Akhirnya kami coba collect
kami coba bersihkan. Ketika dibersihkan itu dan di Belitung ini kan sebenarnya untuk pengelolaan sampah apalagi plastik yang bernilai itu sudah ada. Tapi sampai ke mereka hanya cacah dan jual keluar Belitung gitu karena pabrikasi biji plastiknya belum ada di Belitung. Nah, kalau untuk cup hanya sampai tahap itu saat ini. Tetapi sebenarnya mimpinya Triga kami juga bisa mengolah cup plastik ini menjadi produk yang lebih bernilai kembali. Oke. Tadi ada saya mention satu hal Bang, di mana bahwa ya benar bahwa bisnis ini kan tetap income ya, tetap maksudnya mencari untung gitu kan, tetap mencari untung. Nah, semakin banyak customer, maka kan akan semakin banyak cup yang dihasilkan. Dalam sisi lain, coffee shop juga tentunya mendapatkan keuntungan di situ. Tapi sisi lain juga menghasilkan limbah yang semakin banyak. Nah, ada nggak ini menjadi suatu bahan obrolan gitu di tim Triga sendiri gitu? Dan yang menjadi pertanyaan lebih dalam dari hal tersebut adalah saya ingin tahu menurut Bang Ade sejauh mana sebenarnya bisnis itu harus bertanggung jawab terhadap sampah atau limbah yang dihasilkan oleh mereka. Mungkin kita nggak bisa menyamaratakan semua bisnis begitu ya, karena setiap bisnis mempunyai kompleksitasnya masing-masing. Tapi dari segi bisnis coffee shop sendiri, menurut Bang Ade itu segimana sih tanggung jawab kita itu seharusnya terhadap sampah yang kita hasilkan gitu? Sekarang itu, ini saya coba jawab dari sisi konsep dulu ya. Sekarang itu ketika bicara bisnis tuh ada bisnis yang agak mengarah ke pertanggungjawaban. Dia bisa biasa dibilang social entrepreneurship. Gitu. Jadi bisnis hanya jalan, tapi tetap bisnis itu juga memperhitungkan sisi sosial yang tadi saya bilang. Nah, untuk sisi coffee shop sebenarnya kita bisa memprediksi sebenarnya limbah-limbah apa saja yang dihasilkan. Begitu, mulai dari limbah cup, ampas kopi gitu ya, terus juga sedotan, makanya kita coba pakai sedotan yang memang bukan plastik kembali. Nah, sebenarnya kalau ada komitmen dari pemilik dan Triga mencoba mengambil komitmen itu untuk bertanggung jawab atas apapun yang masih bisa termanfaatkan kembali. Begitu, artinya ketika sampah itu masih bisa dimanfaatkan, kita coba olah. Kalau kita tidak mampu mengolah, kita coba berbagi, kita coba paling tidak men-share ide ini. Karena sebenarnya industri-industri sekarang, apalagi industri kreatif juga bisa membuat atau mengolah dari sampah itu menjadi sebuah produk yang bernilai kembali. Apalagi Triga dibangun juga bukan hanya sekedar bisnis kopi, tapi harapan kami menjadi ruang untuk kolaborasi sebenarnya. Oke. Kenapa memilih program itu? Kenapa harus diawali dengan pengumpulan cup, pengumpulan kardus dan ampas kopi? Kenapa diawali dari hal tersebut? Dan cita-cita nanti itu program apa selanjutnya yang kira-kira bisa di-spill gitu mungkin Bang sekarang yang akan dilakukan nantinya gitu. Ya, kalau kenapa diawali tadi karena kami Triga ini mulai dari bajai. Ketika kita pakai bajai itu kan limbahnya pertama masih bisa terprediksi. Nah, artinya ketika limbah kita hasilkan, kita masih bisa collect dengan mudah, kita masih bisa kumpulkan. Limbah ampas kopi dulunya karena secara kapasitas kuantitas belum terlalu banyak, kami manfaatkan di kebun pekarangan sendiri. Gitu. Tetapi sekarang ketika garage muncul, limbahnya semakin besar. Gitu. Nah, kami untuk tanaman sendiri sudah cukup banyak kami manfaatkan. Artinya makanya kami sekarang kasih free ke teman-teman yang mau memanfaatkan untuk satu melibatkan masyarakat dan juga ini bagian dari sisi kampanye kami sebenarnya untuk bagaimana teman-teman di Belitung khususnya juga memahami bahwa ada kok cara-cara menarik untuk tadi memanfaatkan limbah-limbah yang kita hasilkan gitu. Nah, kalau harapan ke depan harapan kami memang satu, kami mendata limbah kami itu setiap bulan, artinya ketika cup kami collect, tidak hanya kami collect, kami juga timbang. Dan itu coba kami akan umumkan. Jadi 1 bulan ini kami menghasilkan limbah cup berapa kilo. Itu bisa kita hitung. Kemudian limbah yang tadi ampas kopi. Nah, ampas kopi kalau sekarang kami coba manfaatkan untuk media tanam plus sudah coba-coba untuk sabun. Tapi harapannya mungkin ada anak-anak kreatif di Belitung yang bisa memanfaatkan lebih untuk jadi pengharum ruangan dan sebagainya. Karena ilmunya sebenarnya di internet banyak. Gitu, tapi tinggal kreativitas kita dan teman-teman untuk bagaimana memanfaatkan kembali. Ini maaf Bang, ini karena saya penasaran.
kan ampas kopi ini diberikan secara gratis sebenarnya. Diberikan secara gratis. Biasanya kan kalau kita berbicara bisnis, maka mereka seperti yang saya bilang tadi mencari keuntungan. Maka ini biasanya dijual kembali ataupun ya dijual kembali lah begitu. Kenapa Triga memutuskan untuk memberikan ini secara gratis gitu? Karena ini bukan hal yang di Belitung, ini aku pikir ini hal yang baru. Nah, ketika kita jual ampas kopi, jadi pertanyaan siapa yang akan beli ampasnya? Oke. Karena ketika orang mencoba, diuji coba gitu ya, pasti ada cost yang harus dikeluarkan. Dan kita kasih ini medianya free dulu lah. Oke. Next mungkin ketika memang pemainnya banyak, gitu bisa saja itu jadi barang yang lebih bernilai. Jadi secara bisnis itu ada value-nya. Mungkin itu bisa terjadi, tapi untuk sekarang karena ini bagian dari campaign Triga juga, kami harapkan banyak teman-teman yang bisa memanfaatkan. Ketika bermanfaat, paling tidak secara materi mungkin tidak masuk ke kami, tapi paling tidak bagi kami kolaborasi awal itu sudah terbentuk untuk UWES ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, menarik. Ada satu hal yang saya tertarik juga selain masalah ampas kopi tadi. Triga ini kan mengajak customer atau pelanggan untuk peduli terhadap sampahnya gitu kan, membersihkannya sendiri di ada wadahnya di situ gitu kan. Nah ini kan mungkin sebenarnya secara konsep bukan sebuah konsep yang baru, self service gitu kan kalau di luar sana bilangnya kan, dan sudah banyak sebenarnya bisnis yang melakukan hal tersebut, tapi masih jarang di Belitung, masih jarang. Kenapa memilih untuk mengajak customer untuk peduli? Maksud saya kan gini, apakah tidak ada komplain pada awalnya bahwa lah kami sudah bayar, kok kami malah disuruh untuk membersihkannya sendiri gitu? Tapi ataukah di sisi lain Triga ingin membangun suatu budaya baru gitu, biar kita tuh aware gitu terhadap sampah dan sebagainya? Apakah itu alasannya gitu Bang? Yep. Kalau bicara sampah, ini pertama saya coba konteks Belitung. Awareness kaitan sampah dengan teman-teman di Belitung itu sorry to say aku pikir masih cukup rendah. Begitu. Apalagi pengelolaan sampah di Belitung ini juga masih sangat kurang. Buktinya TPA kita masih open dumping sampai saat ini, begitu ya. Nah, dari sisi campaign yang dilakukan Triga, memang kita mencoba menyentuh personal-personalnya Triga. Apalagi secara target market, Triga ini target marketnya adalah anak muda. Nah, jadi kita mencoba bagaimana teman-teman muda ini mulai peduli dengan sampah yang dia hasilkan. Gitu. Tentunya mungkin di awal itu ketika kami ngumpulin cup, itu sempat dikomen bahkan di TikTok atau Instagram, aku lupa gitu ya. Bahkan ada yang berpikir agak negatif, itu cup mau dimanfaatkan kembali untuk kami jadikan jual lagi gitu ya, untuk dimanfaatkan kembali katanya. Itu kan artinya pemahaman sebagian mungkin teman-teman melihat apa yang kami lakukan. Nah, tapi balik lagi dari sisi edukasi atau campaign, memang itu menjadi salah satu challenge-nya, tantangannya. Makanya di situ kami jelaskan bahwa cup itu tidak kami pergunakan kembali. Cup itu kami collect, kami bersihkan untuk bisa memberikan manfaat lagi untuk ke produk yang lain. Dan itu juga bisa menjadi masukan lain untuk bisnis sebenarnya gitu. Karena ketika kita jual plastik yang bernilai, kayak cup itu sekarang dihargai sekitar 1.500 sampai 2.000 per kilo. Artinya secara value itu ada. Begitu. Nah, itu yang mau kami lakukan. Dan tadi benar, secara konsep memang ini bukan hal baru di luaran sana. Tapi di Belitung aku pikir belum ada yang memainkan ini. Gitu. Jadi ini salah satu sisi yang kami coba kontribusi. Pertama, Belitung mau jadi destinasi wisata. Ketika kita bicara wisata, tentunya kita harus bicara kaitan dengan keindahan, kebersihan, keberlanjutan. Nah, ini salah satu kontribusi yang bisa kami lakukan. Mudah-mudahan kontribusi kecil ini juga bermanfaat untuk branding ke Belitung nantinya, begitu. Susah nggak Bang untuk membentuk karakter itu sejauh ini gitu ya? Apakah mungkin sudah berjalan, maksudnya sudah banyak yang melakukan hal tersebut, mencuci cupnya sendiri gitu kan? Atau sejauh ini masih banyak customer yang masih meninggalkan cupnya di mejanya dan sebagainya? Sudah sejauh mana selama ini berjalannya program ini? Kalau sampai saat ini jujur aja, yang self service tadi, kalau yang kayak istilah yang kamu bilang itu masih, kalau di persentase mungkin sekitar 10%. 90%-nya masih teman-teman Triga sendiri yang collect dari meja. Mereka masukkan ke sinknya, ke wastafel, baru mereka bersihkan dan kita simpan di situ.
Ada nggak, maksudnya pas misalnya kayak mereka lagi belanja atau apa, dibilang misalnya nanti tolong cupnya dibersihkan ya atau apa gitu. Ada nggak sosialisasi sebelumnya gitu? Selain dari konten ya. Itu beberapa kali disampaikan oleh teman-teman begitu. Karena teman-teman yang shift di Triga lah ya gitu, itu beberapa kali disampaikan. Tapi balik lagi, merubah kebiasaan itu kan bukan hal yang mudah. Ya. Begitu. Jadi kami juga memahami kalau hal ini hal baru, tidak apa-apa, tapi paling tidak dari segi individu teman-teman Triga sudah memulai itu. Oke, berarti tapi sejauh ini juga terkait komplain misalnya kayak kenapa kami harus membersihkannya itu masih minim atau banyak, Bang? Kalau Ya, kami dengar langsung ya, dengar langsung. pertama kami tidak mewajibkan mereka untuk membersihkan. Ini balik lagi ke kapasitas individu. Begitu. Kalau mereka tidak suka untuk membersihkan sendiri ya nggak apa-apa, tinggal aja di meja, nanti teman-teman Triga yang akan membersihkan. Tapi ke depan, maksudnya ini bagian dari salah satu, ini kan hal kecil yang coba dibentuk. Begitu. Ketika kita bertanggung jawab atas apa yang kita minum di atas meja kita, artinya mungkin di kehidupan yang lain, di sehari-hari ya kita juga bisa bertanggung jawab atas sampah-sampah lain yang kita hasilkan. Oke. Apa ya, langkah Triga ini kan sebenarnya nggak bisa dikatakan sebagai langkah yang besar, Bang ya. Ini sebenarnya masih langkah kecil di balik persoalan sampah yang begitu besar gitu kan. Benar sekali. Nah, apa yang membuat Triga merasa bahwa langkah kecil ini tuh penting untuk dilakukan? Karena melangkah lebih baik daripada diam sama sekali. Bukan begitu. Mau dia langkah kecil, mau dia langkah besar, yang penting dia melangkah. Oke. Kalau kita nggak ngelangkah dan kita diam dan hanya komentar, aku pikir itu yang menurutku tidak baik jadi. Oke. Menarik, Bang. Dari apa yang Triga lakukan, ada nggak akhirnya coffee shop lain yang mencoba meniru hal tersebut? Berarti kan ada dampak positif gitu. Apa yang Triga lakukan? Aku belum tahu kalau teman-teman coffee shop yang lain gitu ya sudah melakukan apa yang dilakukan oleh Triga. Tapi paling tidak mungkin secara informasi sudah tersampaikan. Tinggal balik lagi ke pemilik coffee shop yang masing-masing untuk mau atau tidak. Begitu, paling tidak kami sudah melebarkan informasi dan di media sosial kami kan sudah disonding di Instagram ataupun TikTok begitu ya. Jadi secara tanggung jawab kami secara bisnis, informasi sudah disampaikan. Teman-teman yang menanggapi positif monggo silakan, yang mau meniru silakan, atau yang mau melangkah lebih besar silakan, itu yang kami harapkan. Oke, terakhir Bang, menurut Triga, apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pelaku usaha lain gitu ya? Karena kita berbicara tadi apakah sudah ada yang meniru atau tidak gitu. Apa yang sudah harapannya untuk pelaku usaha lain untuk mulai mengambil bagian dalam persoalan lingkungan? Pesan untuk mereka. Ya, paling gampang sebenarnya kita melihat secara bisnis kan kita punya hitung-hitungan. Bahan apa yang kita gunakan, sampah apa yang kita hasilkan, dan bagaimana metode kita untuk paling tidak mengelola sampah itu. Nah, paling tidak kita aware di situ lah. Karena bisnis itu bukan hanya persoalan ekonomi. Iya, ekonomi itu penting. Sangat penting dalam bisnis. Tetapi ada isu sosial dan isu lingkungan lain yang terlibat dalam bisnis. Begitu. Jadi harapan kami adalah paling tidak kita memulai dari bisnis kita sendiri sebelum kita menunjuk orang lain untuk menyelesaikan bisnisnya dan bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan. Satu lagi Bang ya, terakhir lagi Bang. Karena Abang bilang lingkungan ini penting. Mengapa lingkungan ini penting? Kenapa kita harus aware terhadap lingkungan, terutama di Belitung ini, Bang? Karena kita yang hidup di Belitung. Belitung ini pulau kecil. Semakin banyak sampah yang kita hasilkan, kalau kita ngomongin sampah, semakin banyak juga polusi yang muncul. Saat ini mungkin udara kita terbersih, katanya. Tetapi itu juga dinilai ketika sensornya berada di salah satu hutan yang memang bersih. Bagaimana kalau sensor itu kita taruh di dekat pengelolaan sampah? Apakah akan menjadi tempat terbersih juga? Tidak menurut saya. Begitu ya. Jadi secara branding kita terbersih, tetapi balik lagi karena kita orang Belitung, gitu ya. Jadi berpikirlah Belitung ini pulau kecil, bukan Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa oksigennya bisa disuplai dari mana-mana. Kalau Pulau Belitung ini oksigennya disuplai oleh pulau kita sendiri. Ketika kita merusak pulau kita, aku pikir masa depan bukan kita mungkin, tapi anak cucu kita yang akan terancam nantinya. Sampai keluar bahasa Belitung beliau tadi. Saking peduli terhadap Belitung begitu kan. Oke Bang, terima kasih banyak sudah mau berbagi pada kesempatan kali ini.
Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan, kita bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga ya ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman ataupun coffee shop lain ataupun teman-teman di luar sana yang akhirnya merasa lebih peduli terhadap lingkungan begitu ya. Ya mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Semoga bisa bertemu pada kesempatan lainnya dalam video Pijar Aporia berikutnya begitu. Terima kasih Bang Ade. Sama-sama. Thank you.